Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan pada saat kita terbangun kembali membuat kita semakin banyak berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita diberikan nikmat, maka bersyukurlah. Karena ketika Allah berikan satu nikmat, itu artinya Allah ingin memberikan nikmat yang berikutnya. Apabila kita syukuri, maka pasti setelahnya akan ada nikmat baru yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terbangun, kita bersyukur. Itu artinya Allah ingin memberikan kepada kita nikmat berzikir. Kita syukuri pula dan membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada pagi ini. Itu merupakan nikmat juga yang kalau kita syukuri, maka setelahnya akan ada nikmat yang baru. Duduk di majelis ilmu, itu juga adalah nikmat yang kalau kita syukuri lagi, setelahnya akan ada nikmat yang berikutnya, yaitu mendapatkan ketenangan jiwa, diberikan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah, bahkan mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat Allah. Disitulah pentingnya untuk kita mensyukuri setiap nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa, hendaknya senantiasa pula kita syukuri agar umur yang masih tersisa itu mudah untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan semua kita adalah husnul khatimah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Rasul diutus oleh Allah itu juga merupakan nikmat yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Andaikan Rasul tidak hadir, kita kebingungan untuk mengisi kehidupan dengan cara yang baik. Kalaulah tidak dia diutus oleh Allah, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang kewajiban. Apa yang harus kita lakukan untuk Allah? Bagaimana cara mengisi 24 jam dalam sehari semalam? Ternyata Nabi kita telah menjelaskan itu semua. Maka kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada waktu itu sungguh adalah nikmat yang luar biasa yang membawa petunjuk bagi kegelapannya kehidupan. Maka semuanya sudah terang, tidak ada lagi yang gelap. Semua sudah disampaikan oleh Nabi kita. Mana yang harus kita buat, mana pula yang harus kita tinggalkan. Semua sudah selesai, tinggal kita yang harus berupaya untuk mentaati dan mentauladaninya. Seandainya kita setia berada di atas jalan sunnahnya, maka kehidupan kita akan terang. Tak akan ada sisi gelap sedikit pun. Tapi kalau seandainya kita mencoba untuk berpindah kepada jalan yang lain,
atau kita tinggalkan apa yang telah beliau jadikan panduan, maka pasti akan berujung pada penyimpangan dan kesesatan, dan semua itu sesungguhnya hanyalah gelap yang seharusnya tidak menjadi pilihan kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mencintai beliau, dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah berada di atas sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan cinta kita kepada beliau menyelamatkan kita di hari mahsyar. Anta ma'a man ahbabta, engkau di hari mahsyar bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi saatnya kita menentukan pilihan di akhirat kelak, kita mau bersama siapa? Cintailah dia. Kalau ingin bersama Nabi, cintai dia, cintai sunnah-sunnahnya, jauhi pula larangan-larangannya. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Qawaidu Al-Arba', Syarah Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting dalam persoalan akidah. Kita akan melanjutkan ayat-ayat, landasan-landasan atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kaidah yang pertama, di mana intinya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka itu meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keyakinan mereka terhadap rububiyahnya Allah belum membuat mereka disebut sebagai seorang muslim. Orang-orang kafir yakin bahwa Allah adalah Khaliq, yakin dia bahwa ada sang pencipta yang namanya Allah. Yakin juga mereka bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Yakin juga mereka bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah. Apa bukti keyakinan itu? Bukti keyakinan itu ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Adalah Allah. Mereka jawab, yang menciptakannya adalah Allah. Kalau ditanya lagi, siapa yang memiliki mayyamlikus sam'a wal absar? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kita? Mereka jawab adalah Allah. Kalau ditanya juga siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, siapa pula yang mengatur segala urusan itu? Jawaban mereka sama, fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata, semua itu yang melakukan adalah Allah. Sangat yakin sekali. Tetapi itu baru dalam persoalan rububiyah, belum membuat mereka disebut sebagai seorang muslim. Kapan seseorang itu baru disebut sebagai muslim? Kalau keyakinan rububiyahnya sudah diikutkan dengan keyakinan uluhiyah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, maka baru bisa disebut sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, ar-rububiyah mesti diikutkan dengan uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, yang ditaati hanya Allah, berdoa hanya kepada Allah,
meminta pertolongan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau seandainya berdoa dan meminta pertolongan itu kepada selain Allah, berarti masuklah dalam perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu perbuatan yang menodai uluhiyah. Oleh karena itu, kalau seandainya sudah diikutkan dengan uluhiyah, maka berarti satu konsekuensi adalah meninggalkan kesyirikan. Itulah sebabnya perintah-perintah ubudullah dalam Al-Quran selalu diikutkan dengan wala tusyriku bihi syai'a. Ubudullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ubudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Taghut itu satu istilah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya juga adalah mengajak kepada kesyirikan. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu taghut. Kenapa? Karena dia mengajak orang untuk menyembah diri dia. Karena dia mengaku-ngaku dia sebagai, apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, ketika tukang-tukang sihir itu sudah mengakui kehebatan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, kan mereka beriman kepada Tuhannya Musa. Apakah kalian percaya kepada Tuhannya Musa sebelum saya izinkan? Nah, tetapi ternyata itulah yang membuat dia pantas untuk disebut sebagai taghut, yang selalu menyimpangkan kita, yang selalu mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Allah, mengajak kepada kesyirikan, maka itu semua dapat masuk dalam kategori syirik. Karena itu ikhwati fillah, tauhidnya seseorang tidaklah semata-mata ditentukan oleh rububiyah, tetapi adalah diikutkan dengan uluhiyah. Kalau seseorang itu sudah bertauhid, sudah meyakini tauhid uluhiyah, maka secara otomatis dia juga akan disebut sebagai orang yang meyakini tauhid rububiyah. Nah, jadi begitulah yang harus dipahami sebenarnya. Jadi ada kadang-kadang subuhat-subuhat yang disebarkan, yang dilancarkan, dianggap dengan mengajarkan uluhiyah dan rububiyah itu seolah-olah Abu Jahal adalah orang yang bertauhid. Bahkan Abu Jahal lebih hebat lagi tauhidnya dari orang muslim sekarang. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Abu Jahal tetap sajalah Abu Jahal. Dia meyakini rububiyah, ayat yang mengatakan. Bukan hanya Abu Jahal, orang-orang jahiliyah dulu. Ayat kan turun di tengah-tengah mereka, turun kepada Nabi, dan ada di situ orang-orang jahiliyah. Sebagai masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada ungkapan-ungkapan seperti itu, itu keyakinan yang salah. Pembagian rububiyah, uluhiyah itu merupakan pembagian yang tidak benar, karena membuat Abu Jahal menjadi orang yang bertauhid. Kalau bertauhid berarti muslim. Enggak, bukan itu maksudnya. Keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah belum membuat mereka menjadi seorang muslim. Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu adalah dalam bentuk uluhiyahnya Allah yang harus juga kita yakini. Karena ketaatan penuh yang harus kita berikan kepada Allah membuat kita harus tunduk kepada semua aturan-aturan yang telah beliau sampaikan. Membuat kita semua harus beribadah hanya kepada Dia, hanya untuk Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Salat kita, puasa kita, ibadah haji kita, sembelihan kita, hidup kita, bahkan mati kita, itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hidup kita, mati kita pun harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang menghidupkan kita dan Dia pula yang mematikannya. Nah, itu substansi yang harus dipahami. Sehingga kalau seandainya sudah diikutkan dengan rububiyah, la yad'u illallah, la yastaghitsu illa billah, wa la yusalli wa yasjud wa yarka' illa lillah. Dia tidak lagi berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighasah kecuali kepada Allah, dengan Allah. Wa la yusalli, tidak sujud, tidak solat, tidak ruku kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dari uluhiyah. Karena semua yang tadi itu semua adalah ibadah yang benar-benar harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita lanjutkan ayatnya, karena ada beberapa ayat yang itu merupakan penguat dari kedua sisi tauhid tadi, antara rububiyah dengan uluhiyah. Bahwa rububiyah saja tidak cukup. Apa kurangnya Abu Lahab, Abu Talib punya keyakinan itu. Yang dia tidak punya hanya satu saja, uluhiyah. Ketika dia akhir kehidupannya, disuruhlah oleh Rasul, diminta oleh nabi-nabi memohon, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sekali saja. Nanti akan saya jadikan alasan untuk bersaksi di hadapan Allah atas keimananmu. Tapi dia tidak mau untuk mengucapkan. Padahal dia orang yang baik, membantu dakwah Nabi. Kalau ada orang yang menentang, dia pula yang pertama untuk membela. Ada yang mau menyakiti, dia yang akan di depan untuk membela Nabi. Tapi dia tidak mau untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang tidak dia punya. Sehingga dia lebih memilih tradisi-tradisi jahiliyahnya, tetap dengan keyakinan lamanya, karena lebih terpengaruh oleh teman-teman lamanya yang ada di samping dia. Itu yang lebih dia ikuti ketimbang mengikuti pesan dari keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ pula Allah membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Dia hanya membawa hidayah. Nabi membawa hidayah, tapi tidak bisa memaksa seseorang untuk menerima hidayah. Sampai pamannya sendiri tidak jadi masuk Islam. Nah, baik. Wa qala Allah, kita lanjutkan ayatnya. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Ini ada pada Az-Zumar ayat 65 sampai 67. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Soal uluhiyah, soal tauhid ini sama pada semua nabi. La ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Maka sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu menjadi
atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud. Akan tetapi Allah sajalah disembah. Hanya Allah lah yang kamu sembah. Wa kun minasyakirin. Dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Maka penyembahan kita terhadap Allah, ibadah kita terhadap Allah, semua kebaikan yang kita lakukan hanya untuk Allah, itu bukti syukur kita. Cara kita mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan memurnikan ibadah kita hanya untuk Dia. Kenapa ibadah kita bisa menjadi bagian dari syukur kita? Karena Dia yang memberikan kita kehidupan, Dia yang memberikan kita nikmat. Ibadah itu mampu kita lakukan karena Allah. Kita tidak akan bisa beribadah kalau seandainya Allah tidak memudahkan. Gimana mungkin kita bisa sampai ke masjid ini kalau tidak bisa jalan? Kita bisa berjalan, sehat badannya, diberikan nikmat oleh Allah, itu semua adalah hal-hal yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada ayat, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dan menciptakan semua yang kamu lakukan. Jadi semua amalan kita ternyata Allah yang menciptakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apapun amalan yang kita lakukan, tidak akan mungkin kita lakukan kecuali kalau Allah yang memudahkan. Karena sarana kita beribadah semuanya nikmat yang datang dari Allah. Kenapa kita bisa melangkah ke depan? Karena mata masih bisa melihat. Kenapa kita bisa duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini? Karena telinga masih bisa mendengar. Coba kalau kita nggak bisa mendengar lagi, akankah kita duduk di majelis ilmu? Buat apa duduk? Tidak ada yang mau didengar. Kenapa kita bisa mengambil Al-Quran lalu kita baca? Karena lidah masih bisa berfungsi, masih ada fungsinya. Coba kalau semua itu sudah tidak ada, apa yang mau kita lakukan? Nah, oleh karena itu semua sarana, fasilitas, wasilah ibadah kita itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya selagi diberikan kemampuan seperti itu, maka penting bagi kita untuk menyadarinya dan menggunakannya senantiasa untuk di dalam kebaikan. Karena telinga yang diberikan Allah yang masih bisa mendengar, jika tidak digunakan untuk kebaikan, kita khawatir justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah. Mata yang masih bisa melihat, seandainya tidak digunakan untuk kebaikan, khawatir justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Allah sajalah kamu sembah. Hanya Allah yang pantas untuk kamu sembah. Wa kun minasyakirin. Dan jadilah hamba yang bersyukur. Ini semua kaitannya adalah dengan tauhidul uluhiyah. Bagaimana kita senantiasa mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam perbuatan-perbuatan kita yang harus kita serahkan kepada Allah. Karena dulu sudah pernah kita sampaikan kata kunci yang akan membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah meyakini perbuatan Allah yang hanya Dia yang bisa. Kalau uluhiyah, perbuatan kita yang harus kita serahkan semuanya untuk Allah. Karena kita tidak pantas menyerahkannya kepada selain Allah. Itulah yang tadi itu sholat, haji, kurban, nazar, akikah, semua minta tolong, minta dilindungi. Kita nggak boleh minta perlindungan kepada makhluk-makhluk gaib. Kalau lewat di tempat-tempat angker, di tempat-tempat yang menakutkan, takut diganggu, perlu diberikan sesuatu biar tidak diganggu umpamanya. Itu sudah menjadi bagian dari kesyirikan, karena
makhluk halus itu ya karena dia halus, kan makhluk halus istilahnya kan, dia kan makhluk juga. Kita dan dia sama-sama harus menyembah Allah. Karena ayat bilang seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Kenapa justru kita menyembah dia? Padahal kita dan dia punya sama tugasnya sama, untuk menyembahnya hanya kepada Allah saja. Nah, seandainya ada yang ditakuti selain Allah, takut nanti diganggu, takut nanti panennya tidak menghasilkan, takut nanti tidak begini, tidak begitu, maka perlu ada sesembahan, perlu ada sesajian, perlu ada sesuatu yang disumbangkan, kepala sapi kah, kepala kambing kah, sesembahan seperti itu, berarti itu bagian dari kesyirikan. Seandainya dilakukan oleh seorang muslim, berarti dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menodai uluhiyah. Tapi kalau yang melakukan adalah non muslim, mereka tidak Islam, ya udah itu urusan mereka enggak paham dengan uluhiyah mana rububiyah. Karena itu bisa aja sebagai tradisi. Cuma yang disayangkan adalah ketika umat Islam yang ikut-ikutan dalam persoalan itu. Dan berapa banyak itu terjadi. Umat Islam yang ikut-ikutan di dalam melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalamnya ada unsur kesyirikan. Maka wa kun minasyakirin. Jadilah orang yang bersyukur. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan yang semestinya. Jadi kalau seandainya kita sudah berbuat syirik, berarti tidak lagi mengagungkan Allah sesuai dengan yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Enggak diberikan haknya dalam pengagungan. Belum murni pengagungannya kalau masih ada unsur kesyirikan. Maka kapan pemurnian kita itu, pengagungan kita murni hanya untuk Allah? Ketika kita terlepas dari semua bentuk perbuatan syirik. Selagi itu dilakukan, berarti wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka belum mengagungkan Allah dengan yang semestinya. Kalaulah mereka percaya pada Allah sebagai Khaliq, sebagai pencipta, yakin mereka Allah sebagai pemberi rezeki, tapi tidak mau mereka untuk menyembah hanya Allah saja. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Berarti mereka tidak mengagungkan Allah dengan yang semestinya. Tidak cukup dengan cara seperti itu. Nah, lalu Allah melanjutkan ayatnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini secara keseluruhan, alam ini secara keseluruhan, jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Jadi gimana kita bisa takut sama yang lain? Bumi yang sebesar ini, alam secara keseluruhan, itu di hari kiamat itu berada dalam genggaman Allah. Gimana mungkin kita bisa mentaati yang selain Allah? Apalagi mentaatinya untuk mendurhakai Allah. Karena kalau seandainya iman tidak kuat, bisa saja kita mendurhakai Allah dan mentaati orang lain. Ada aturan-aturan yang dibuatkan, nah kalian mesti begini. Kalau tidak begini, tidak keluar gaji kalian. Padahal aturan yang begini itu ternyata mendurhakai Allah. Nah, bumi, alam yang sebegini luas, itu qabdatuhu yaumal qiyamah, itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Wajarlah hanya Dia yang kita takuti, wajarlah hanya Dia tempat kita mau minta. Tidak ada tempat meminta yang tepat kecuali Allah, karena Dia bisa memberikan segala-galanya.
Maka sifat kebaikan yang dimiliki oleh Allah itu sangat banyak sekali. Tidak boleh kita batasi. Sangat banyak sekali. Karena apapun kebutuhan kita, dia bisa memberikan. Kita minta rezeki, dia maha pemberi rezeki. Kita minta diampuni, dia maha pengampun. Kita minta terima taubat, dia maha penerima taubat. Kita minta disayangi, dia maha. Maka semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia punya itu dan kita mengharapkannya. Maka kalau memang kita membutuhkan, kenapa harus minta pada yang lain? Kita minta diselamatkan, dia As-Salam. Kan salah satu dari nama Allah adalah As-Salam. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ada As-Salam. Dia yang memberikan keselamatan. Maka kalau seandainya ada orang minta selamat kepada tangkal-tangkal, sungguh dia sedang menghina dirinya sendiri dan dia tidak memberikan hak Allah dalam persoalan ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memberikan keagungan, tidak mengagungkan Allah dengan yang semestinya, karena hanya Allah yang pasti bisa untuk memberikan. Maka diperkuatlah wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi alam secara keseluruhan itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatum biyamini. Dan langit-langit itu berlapis-lapis langit itu matwiyatum biyamini. Matwiyat digulung, kayak karpet ini digulung. Allah nanti menggulung langit ini biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Pada bagian akhir dari ayat ini menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus di situ terdapat sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah yang wajib untuk kita imani dan wajib untuk kita yakini. Apa itu? Bumi berada dalam genggamannya. Langit-langit nanti digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ada di sini persoalan akidah yang sering diperdebatkan oleh ahlul kalam, yang sering diperdebatkan oleh aliran-aliran yang muncul dalam ilmu kalam. Apa itu? Persoalan sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Ayat ini memastikan bahwa Allah punya tangan dan bahkan disebut di situ biyamini, dengan tangan kanan. Berarti itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Yang harus kita yakini apa? Sesuai dengan yang ada pada ayat. Yang harus dihindarkan apa? Membayangkan dan menyerupakan dengan makhluk. Itu dia. Meyakini adanya wajib, karena Allah yang bilang. Menyerupakan, membayang-bayangkannya seperti apa itu terlarang, karena memang tidak akan mungkin dibayangkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau Allah sudah bilang laisa kamitslihi syai', maka tidak ada hak kita lagi untuk membayang-bayangkannya, tidak ada hak kita lagi untuk mencari tahu seperti apa. Tugas kita hanyalah untuk mengimaninya. Oh Pak Ustadz, berarti kalau dikatakan Allah punya tangan, apalagi disebut di sini tangan kanan, berarti sama dengan makhluk? Enggak, karena Allah yang bilang enggak sama.
Kenapa muncul pikiran harus disamakan? Padahal Allah bilang tidak sama. Karena nanti kalau seandainya ada muncul pikiran-pikiran yang menyamakan, itulah yang menyebabkan orang-orang yang ada dalam aliran kalam tadi pertama menolak seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah, yang kedua mentakwilkan, memindahkannya kepada makna yang lain seperti yang dilakukan oleh kelompok Asy'ariyah, mentakwilkannya. Oh, itu artinya bukanlah tangan, artinya bukanlah tangan kanan. Lalu apa artinya? Artinya barangkali ada salah satu di antara takwil untuk tangan itu biasanya adalah kudrat atau kuwah, kekuatan dan kekuasaan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengartikan tangan di situ sebagai kekuatan? Artinya bukan tangan. Adakah dari Nabi? Adakah dari sahabat? Jawabannya tidak. Lalu kenapa muncul? Hanya karena logika dan analisa akal mereka, yang memang akal mereka itu sudah merumuskan sesuatu yang mukaddimahnya betul tetapi ujungnya yang salah. Jadi kenapa akal cenderung untuk mengatakan seperti itu? Karena Allah harus kita suci, harus kita bersihkan, harus kita sucikan dari semua sifat makhluk. Mensucikan Allah dari semua sifat yang ada pada makhluk, betul, tidak mungkin ada sifat makhluk pada Khalik. Harus memang disucikan. Cuma gara-gara itu menolak apa yang ditetapkan oleh Allah, itu yang salah. Menjadi tidak betul. Karena Allah yang mengatakan. Sikap kita dalam beriman tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat zat itu begini. Begitulah caranya. Apapun yang disampaikan oleh Allah tentang diri dia, itu pula yang harus kita yakini. Kalau Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa itu bukanlah maksudnya tangan, ambil dari Nabi itu. Tapi kalau tidak, jangan membuat-buat ketentuan dalam persoalan akidah yang tak pernah datang dari Nabi, karena hanya dengan alasan bahwa akal tidak menerima itu. Itu tidak bisa. Karena kalau seandainya akal tidak menerima itu, akal siapa dulu? Perdebatan seperti itu hanya ada ketika ahlul kalam itu bermunculan. Dulu pada masa sahabat tidak ada orang yang meragukannya. Semua mereka percaya. Bahkan justru ketika ditakwilkan dan pentakwilan itu membuat kita menolak sifat Allah tadi, berarti pentakwilan yang salah. Ada banyak ayat-ayat yang juga sudah sering dulu kita bahas, kita sampaikan, seperti ketika Allah mencela iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Terang sekali. Datang nanti orang-orang ahlul kalam. Kedua tangan di situ maksudnya bukan tangan. Karena tidak mungkin Allah punya. Padahal Allah yang bilang. Kenapa sempat dia katakan tidak mungkin Allah punya tangan? Karena dia sedang membayangkan dirinya sendiri. Dan Allah tidak boleh seperti itu. Membayangkan Allah seperti makhluk itu yang tidak boleh. Salah kita. Padahal salah satu dari sisi kemuliaan Adam dibanding yang lain itu adalah ketika Allah menciptakannya langsung dengan kedua tangannya. Kalau diartikan kedua tangan dengan al-quwwatu wal qudrah, kekuatan dan kekuasaan.
bukankah semua makhluk diciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan? Bumi Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Laut Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Lalu apa beda penciptaan Adam dengan penciptaan laut? Maka dalam riwayat dikatakan nanti di padang mahsyar, pertama sekali umat datang kepada Adam. Nabi Adam alaihissalam. Apa kata mereka? Wahai Adam, engkau kan adalah orang yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Betapa mulianya kamu. Beri kami syafaat di hari ini. Kenapa dikatakan engkau orang yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan? Kalau diartikan dengan al-quwwatu wal qudrah, dengan kekuatan dan kudrat, bukankah Nabi Nuh juga Allah ciptakan dengan kekuasaannya? Bukankah semua nabi diciptakan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah? Bukankah kita juga diciptakan oleh Allah? Lalu apa bedanya jadinya kalau ditakwilkan kata dua tangan? Nah, oleh karena itu menakwilkan dua tangan itu selain kepada makna tangan, itu menghilangkan kemuliaan Adam sendiri. Karena disitulah letak kemuliaan Adam. Dan kita wajib meyakini bahwa Allah punya dua tangan. Yang tidak boleh adalah menyamakan dan menyerupakannya dengan makhluk. Jangan pernah membayangkan tangan Allah. Kalau tangan kita 5 jarinya, ada ruas-ruasnya. Dalam jarinya ada darah yang mengalir. Kalau ditusuk keluarlah darah. Yang begini-begini ini haram untuk kita lakukan pada hak Allah. Tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu adanya wajib diimani. Seperti apanya jangan ditanya. Karena memang tidak pernah ada pertanyaan. Maka wajarlah Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Ketika ada seorang pemuda bertanya, wahai Imam Malik, seperti apa istiwanya Allah? Seperti apa Allah? Istawa alal arsy itu Allah seperti apa? Jawaban beliau apa? Al-istiwa ma'lum, al-kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Kenapa Imam Malik mengatakan bertanya seperti itu bid'ah? Tidak pernah ada pertanyaan seperti itu pada masa dulu, pada masa sahabat sebagai generasi yang terbaik. Mereka hanya beriman dan percaya kalau Allah berada di atas arsy. Kalau setelah muncul ahlul kalam banyak pertanyaan. Apakah berada di situ itu menunjukkan arah? Nah, karena tidak boleh Allah diberikan arah. Karena kalau arah tertentu di atas, di bawah, di kiri, di kanan berarti sama dengan makhluk. Nih bunga ini ada arahnya di depan saya. Mimbar di belakang saya. Berarti ada arah. Maka Allah harus sunyi dari 6 arah. Itu kata orang Jahmiyah. Maka Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Itu keyakinan orang Jahmiyah yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Mereka menolak Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa karena seolah-olah ada arah. Ketika turun ayat itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, semua mereka mengimaninya dan tak ada satupun yang nanya-nanya, ya Allah itu arah atau enggak? Karena mereka sudah tahu laisa kamitslihi syai'un.
Ayatnya jelas, di situ terkandung sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah. Samalah dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit-langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ayatnya ada, wajib kita imani, wajib kita yakini. Ini menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah. Langit yang kita tidak tahu berapa besarnya, berlapis-lapis pula, itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Dan jangan pernah sekali-kali membayangkan seperti apa tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang membentur-benturkan. Nanti ada pula hadis wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan adalah kanan. Kalau dipahami secara baik, dia akan dapat dipahami. Tapi kalau kita pahami dalam keadaan membayangkan, kita akan jadi salah. Kalau kedua-dua tangannya kanan, tuh kita bayangkan kita. Berarti di sini semua tangannya dua-duanya. Kalau kita bayangkan kita. Padahal bisa saja dipahami dengan cara yang benar, tapi tanpa sama sekali untuk mentasbih. Biasanya istilah tangan kiri itu untuk sesuatu yang tidak baik. Dalam kehidupan kita biasanya tangan kiri itu untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau kita memberi sesuatu, diambil oleh orang pakai tangan kiri, kurang adab. Atau kita yang mengambil pakai tangan kiri, berarti kita kurang. Maka sesuatu yang dari tangan kiri itu biasanya identik dengan yang tidak baik. Nah, sekarang dikatakan kedua tangan Allah adalah kanan, maka semua yang datang dari Allah hanya yang baik. Nah, oleh karena itu kembalikanlah kepada apa yang dipahami oleh para ulama-ulama dahulu. Andaikan ada sesuatu yang ditakwilkan dalam artian ditafsirkan, bukanlah tujuannya untuk menolak keberadaan itu. Karena perlu juga dipahami bahwa bukan tidak ada mentakwilkan sesuatu, itu bukan tidak ada. Tetapi ketika ada yang ditakwilkan seperti oleh Ibnu Abbas, bukan dalam tujuan menolak keberadaannya, dan tidak sama dengan takwil Asy'ariyah. Karena takwil Asy'ariyah karena ingin menolak keberadaan itu. Kenapa ditakwilkan dua tangan tadi dengan kekuatan dan al-quwwatu wal qudrah atau al-quwwatu wan ni'mah, kekuatan dan nikmatnya? Karena menolak keberadaan tangan Allah, maka ditakwil. Tapi sahabat dulu ketika ada yang ditakwil bukan untuk menolak, tapi dalam artian tafsir karena ada qarina dan ada dalil. Contoh, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu arahkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Ada wajah Allah. Kalau kita tengok penafsirannya oleh para ulama, di antaranya ada yang memaknai wajah di situ bukan dalam artian wajah, tapi wijah. Wijah itu artinya adalah kiblat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap kalian, bagi setiap umat itu ada kiblatnya, di mana dia menghadap ke situ. Kenapa ada di antara ulama dulu yang menafsirkan wajah di situ dengan wijah? Karena asbab nuzul. Ada dalilnya, ada karinahnya. Apa asbab nuzulnya? Karena pada malamnya ada dua orang sahabat yang ingin sholat malam tapi gelap. Kalau nggak salah dalam perjalanan mereka terbangun lalu mereka ingin beribadah kepada Allah, tetapi gelap. Dalam keadaan gelap mereka tidak tahu arah kiblat kemana. Akhirnya mereka sholat kepada arah yang mereka anggap itu adalah kiblat.
Dan ternyata ketika subuh datang, ketika sudah terang, ketahuanlah kalau itu bukan arah kiblat. Maka mereka datang menemui Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kami ingin sholat dalam keadaan gelap, tapi kami tidak tahu arah kemana kami mau mengarahkan sholat kami. Nggak tahu kami kemana arah kiblat. Akhirnya kami memilih satu arah dan ternyata itu adalah salah. Maka turunlah ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Ada yang menafsirkan wajah di situ dengan kiblat, karena wajah wijahah. Apakah ketika ditafsirkan wajah di situ menjadi wijah karena menolak Allah punya wajah? Tidak. Untuk ayat itu memang ditafsirkan seperti itu. Karena asbab nuzul dan bukan karena menolak. Oleh karena itu bukanlah takwil yang terlarang, itu namanya tafsir. Itulah bedanya nanti antara takwil dengan tafsir. Kalau takwilnya Asy'ariyah bukan untuk menafsirkan ayat, tapi untuk menolak, ini tidak pantas untuk Allah. Karena aksesoris makhluk. Kenapa dibilang aksesoris makhluk? Berarti dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka yang menyerupakan itu sebenarnya yang sudah lebih dulu menyerupakan itu mereka-mereka yang mentakwilkan itu. Sehingga tidak boleh diserupakan. Nah, berarti sudah diawali dulu dengan keyakinan adanya keserupaan. Nah, kalau sudah ditakwilkan barulah nanti dia tidak serupa. Sayangnya tidak ditemukan dalilnya langsung dalam pentakwilan seperti itu. Wajah umpamanya, wajah Allah. Ada yang arti kiblat? Iya, untuk ayat ini itu artinya boleh. Meskipun ada yang tetap memaknai dengan wajah, ada yang tidak mentakwilkan. Tapi kalau di tengah asbab nuzul, maka seperti Ibnu Abbas umpamanya, itu bisa dia mengartikan itu kiblat. Karena sering dijadikan pentakwilan yang seperti ini mengumumkan semua pentakwilan. Ini tengok nih Ibnu Abbas nih mentakwil. Untuk ayat ini iya, karena ada asbab nuzul. Tapi bukan karena dia menolak sifat wajah bagi Allah. Dalam ayat-ayat yang lain coba buktikan sahabat mana yang mengartikan wajah kepada selain daripada wajah. Bahkan Nabi sendiri yang menafsirkan sebuah ayat lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik dia mendapatkan surga wa ziyadah dan mendapatkan tambahan nikmat. Apa tambahan nikmat itu? Tambahan nikmat adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Itu Nabi yang menafsirkan seperti itu. Dan dia tidak pernah mengatakan makna lain pada wajah, hanya itu yang dia katakan. Seperti apa? Jangan ditanya. Wasu'alu anhu bid'ah. Pakai kaidah Imam Malik tadi. Menanyakan seperti apa, itu bid'ah. Tidak pernah terjadi pada masa sahabat. Padahal sahabat dulu orang yang sangat antusias dalam menerima kebenaran. Kalau seandainya ada hal-hal yang mereka tak paham pasti nanya. Tapi ternyata sekarang mereka tidak nanya-nanya. Berarti mereka paham. Kalau mereka sudah paham itulah yang harus kita terima. Dan tidak boleh kita palingkan kepada paham-paham yang lain. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang bisa kita simpulkan ini dari ayat yang tadi kita baca, mengisbatkan kepada Allah salah satu dari sifat zatnya, yaitu qabdatuhu, kemudian yamin, itu semua yang ada dalam Al-Quran. Dan itu merupakan sifat zat yang wajib juga untuk kita imani. Ada dalam hadis Nabi kan sering dia bilang, wallazi nafsi
biyadihi, demi jiwaku yang ada pada tangannya, pada genggamannya. Allah meyakini tidak kira-kira Allah punya tangan itu kalau begitu? Wallazi nafsu biyadi wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada pada genggaman Allah. Dia bilang di situ, Rasul mengatakan biyadihi, dengan tangannya. Ikhwati fillah, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang memang mengisbatkan semua itu. Maka semua yang diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya kita wajib untuk mengisbatkan, dan yang dinafikan oleh Allah dan Rasul kita wajib untuk menafikan, karena itu adalah bagian dari keyakinan kita yang utuh untuk Allah, dan dikarenakan oleh seperti itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Maka dengan beberapa ayat yang disampaikan oleh pensyarah, dapatlah oleh kita satu kesimpulan bahwa ar-rububiyah itu mesti diikutkan dengan al-uluhiyah. Belum akan seseorang disebut sebagai muwahhid, orang bertauhid, jika dia hanya memiliki keyakinan rububiyah. Belum cukup, belum membuat dia menjadi muslim, karena Abu Jahal juga percaya. Dan bukan berarti Abu Jahal lebih baik dari, kan itu kadangnya apa kan, oh ada satu keyakinan Abu Jahal lebih baik dari orang-orang Islam yang yang berbuat syirik dan lain sebagainya. Abu Jahal tidak muslim meskipun meyakini rububiyah, karena yang membuat muslim seseorang benar-benar bertauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada bagian terakhir di sini ada kisah salah seorang sahabat sebelum dia masuk Islam. Namanya Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh itu sebelum dia masuk Islam, dia kan menyembah patung. Dia patungnya itu dibuatnya sendiri, disimpannya baik-baik, nanti kapan-kapan butuh dia sembah. Dia meletakkan patungnya di satu tempat di malam hari, lalu dia istirahat. Ternyata ada di antara keluarga-keluarganya yang sudah duluan masuk Islam. Dia berasal dari di sini disebutkan Bani Salimah, dibuatkan garis bawah di sini Bani Salimah. Ada di antara keluarga mereka yang sudah masuk Islam. Yang pertama anaknya bernama Muaz, dan juga adalah Muaz ibnu Jabal. Apa yang dilakukan oleh orang yang berdua ini? Jadi kalau dia sudah mulai tidur, dia ambil Tuhannya tadi, patungnya tadi, dibawanya keluar dari rumahnya, diletakkannya di tempat-tempat kotor, tempat-tempat sampah, tempat-tempat pembuangan. Pas subuh, ketika dia bangun, dia cari tuannya. Mana tuan saya ini kok enggak ada? Keliling dia nyari, ketemulah di tempat kotor, tempat-tempat sampah, pembuangan. Diambilnya, dibersihkannya. Besok malamnya diletakkan lagi di tempat yang kan Tuhan itu jago lelok kan. Padahal Tuhan yang seharusnya menjaga kita kan. Itu saja sebenarnya kan sudah enggak masuk akal. Orang jahiliyah yang menyembah patung itu dia yang menjaga Tuhannya. Padahal seharusnya Tuhan yang menjaga kita. Pada malam kedua, orang berdua nih usil dia terhadap Amr ibnul Jamuh. Diambilnya lagi Tuhannya itu, lalu kemudian diletakkannya lagi
di tempat yang kotor tadi. Udah 3 malam gitu terus. Akhirnya pada malam berikutnya diletakkannya patungnya itu, lalu diletakkannya pedang di sampingnya. Tuhanku, kalau memang kamu baik, bela diri kamu sendiri. Nih, saya kasih pedang. Malam besoknya, pedang itu diambil sama anak-anak nih. Tuhan ini buangnya ke tempat kotor. Setelah itulah dia mengatakan, benar-benar kamu tidak pantas untuk disembah. Karena kamu sendiri tidak bisa menjaga dirimu. Pedangnya diambil sama anak-anak tadi, dan Tuhannya tetap berada pada tempat-tempat yang kotor. Ternyata itulah yang membuat dia masuk Islam. Nah, itu kerja anaknya bernama Muaz bersama Muaz ibnu Jabal, dan dua-dua ini masih kecil-kecil ya kan. Cuma dia sudah lebih duluan menerima ajaran Nabi, dan ternyata itu asbab hidayah, dan dia menjadi seorang muslim yang baik. Ada masjid baru tidak jauh dari namanya Masjid Amr ibnu Jamuh. Diberi nama Masjid Amr ibnu al-Jamuh. Baik, ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu nampak logika orang jahiliyah ketika menyembah patung, ternyata patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Logika itu juga lah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika dia dituduh menghancurkan patung-patung. Dia kan ada banyak patung, dihancurkannya, diletakkannya pada patung yang paling besar itu kampak atau apa gitu. Ketika dia dituduh, kamu yang melakukan ini. Anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Ini ulah kamu nih hancur patung-patung ini. Enggak, katanya tuh. Yang pegang kampak itu katanya. Mungkin dia yang menghancurkan, kan sama dia tuh kampak itu katanya. Lalu kata rajanya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan? Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata, tidak bisa mendengar. Baru Nabi Ibrahim bilang, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Itu cara beliau untuk meruntuhkan logika mereka ketika mengagungkan sesuatu yang tidak pantas untuk diagungkan. Karena la yadurru wa la yanfa'. Tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Itu juga lah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Pada akhirnya menyadarkan Amr ibnul Jamuh, dan dia akhirnya masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ini kaidah pertama, saya kira kita cukupkan penjelasannya, dan nanti insya Allah kita masuk pada kaidah yang kedua. Intinya bahwa yang membuat orang bertauhid benar-benar menjadi seorang muslim ada pada uluhiyah, bukan pada rububiyah. Kalau seseorang sudah meyakini uluhiyah, secara otomatis dia yakin pada rububiyah. Tapi ketika ada orang yang percaya pada rububiyahnya Allah, itu belum pasti ikut pada uluhiyah, tetapi seharusnya diikutkan dengan uluhiyah. Maka kita sebagai seorang muslim mesti menggabung kedua itu dalam diri kita. Keyakinan kita terhadap rububiyah dan juga keyakinan kita terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditolak pembagian tauhid uluhiyah rububiyah, karena ini banyak yang tidak mau menerima, ini dianggap sebagai trinitas dan lain sebagainya. Karena menolak tauhid uluhiyah membuat kita bisa terjebak kepada kesirikan-kesirikan. Itu pelaku-pelaku syirik itu rata-rata kena menolak pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah itu. Padahal itu adalah inti dari tauhid, inti dari beriman kepada Allah yang landasannya jelas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Seandainya ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak, kita tutup. Nah, silakan. Orang Yahudi percaya
Kita percaya Allah di atas aras bukan karena orang Yahudi percaya. Karena Al-Quran yang bilang. Nabi yang mengatakan. Orang Yahudi mau keyakinan apa, itu urusan dia. Bukan karena orang Yahudi seperti itu lalu kita percaya pula. Enggak ada urusan sama Yahudi, Nasrani, itu urusan mereka. Apa yang mereka yakini itu urusan mereka. Kita meyakini karena Allah yang bilang dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekarang yang bilang Allah tidak di atas arsy siapa? Oh, kan ada ayatnya Ustaz, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baca bagaimana para ulama memberikan penjelasan. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Mungkin tidak bertentangan antara ayat dengan ayat. Tidak mungkin. Karena sumbernya satu, datang dari Allah. Tidak mungkin ayat ini bertentangan. Sekarang ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Ala wartafa'ah. Tinggi. Ala. Maka sifat Allah aliyun. Aliyun hakim. Maha tinggi, maha bijaksana. Apa arti maha tinggi? Kalau di sini dia maha tinggi dia tuh? Enggak. Maha tinggi ya tinggi di atas sana. Allah berada di atas aras. Berapa ayat yang ada dalam Al-Quran? Lebih kurang 7 ayat. Dan bukan hanya itu yang menunjukkan bahwa dia di atas. Kalau yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu yang terang-terang memang bahasanya 'alal 'arsy istawa. Tapi ayat-ayat yang menuju ke situ itu banyak sekali. Nanti amalan kita diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas, diangkat ada ke bawah, itu menurunkan namanya. Nah, nanti kan hari Kamis umpamanya. Kenapa berpuasa ya Rasulullah hari Kamis, hari Senin Kamis? Senin itu kena hari saya dilahirkan, Kamis itu kena hari diangkatnya amalan, catatan amalan. Dan saya ingin amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Kalau sudah diangkat berarti itu di atas. Nah, oleh karena itu bukan karena orang Yahudi seperti itu lalu kita meyakini juga. Tidak ada urusannya sama orang Yahudi. Kita urusannya sama Al-Quranul Karim. Justru yang harus dipertanyakan kebalikannya. Orang Yahudi aja percaya seperti itu, masa kamu enggak? Orang Yahudi aja percaya sama Allah di atas, masa kamu enggak? Itu seharusnya dibalikkan. Bukan berarti karena dia begitu lalu kita yakin. Enggak ada urusan sama Yahudi Nasrani. Itu urusan mereka. Kita meyakini karena di dalam Al-Quran disebutkan. Dan Nabi tidak pernah merubah-rubah maknanya. Tidak pernah mentakwil-takwilkan. Saya juga sudah sering menjelaskannya. Kata istawa itu hanya untuk aras. Kalau hubungannya dengan Allah, istawa, Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena memang itu keistimewaan aras. Situlah keistimewaan aras itu. Kalau istawa itu diartikan nanti dengan menguasai. Kan Mu'tazilah memaknai istawa dengan menguasai aras. Itu justru salah. Menguasai itu kalau secara bahasa dia sebelumnya tidak kuasai lalu dia rebut. Akhirnya dapat. Nah, dapat setelah direbut itu namanya menguasai. Maka dalil yang dipakai kan syairnya Al-Akhtal. Akhtal itu seorang Nasrani pula tuh. Ada syairnya. Qad istawa Bishr 'alal Iraqi min ghairi damin wa sayfin mihraqi.
Bishr itu istawa alal Irak, menguasai Irak. Jadi Bishr itu menguasai Irak, istawa ala Irak. Karena sebelumnya bukan dia yang berkuasa. Lalu direbutnya, kan biasalah terjadi peperangan antara raja-raja, lalu dikuasainya. Min ghairi damin wala sayfin, min ghairi sayfin wa damin miraqi. Tanpa pakai pedang, tanpa ada pertumpahan darah. Berarti dengan mudah dia bisa menguasai. Maka menguasai itu setelah sebelumnya dia tidak berkuasa. Sekarang pertanyaannya, yang menguasai Aras sebelumnya siapa? Lalu Allah rebut. Bisa seperti tadi? Tidak bisa. Dan kenapa pula berpegang sama syairnya Al-Akhtal ini orang Nasrani? Jangan mereka yang berpegang pada keyakinan Nasrani waktu kan? Karena ini syair milik orang Nasrani. Maka tidak bisa. Yang kedua, menguasai yang dikuasai oleh Allah bukan hanya Aras. Allah menguasai laut, menguasai bumi, menguasai segala-galanya, gunung. Bisa enggak kita letakkan istawa ini untuk gunung? Artikan menguasai di situ. Umpama Allah istawa ala jabal. Artikan istawa situ menguasai. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu tandanya istawa artinya bukan istaula. Dan istawa kalau hubungannya dengan Allah hanya untuk Aras. Karena Aras adalah makhluk yang tertinggi, yang paling indah, tidak bisa dibayangkan keindahannya. Maka ada doa kita, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy. Apa arti wa zinata arsy? Dan keindahan arsy. Sangat indah. Orang nengok istana aja begitu terkagum-kagum. Tapi arasnya Allah tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Nah, dikatakanlah Allah berada di atas itu. Di atasnya seperti apa? Itu yang tidak boleh. Karena banyak fitnah-fitnahnya, duduk bersila, Allah duduk bersila. Siapa yang bilang seperti itu? Ada tidak dari Nabi? Kalau ada dari Nabi, ambil. Kalau tidak, berarti jangan. Yang jelas dikatakan Allah berada di atas aras. Seperti apa? Wallahu a'lam. Maka Imam Malik ketika ditanya oleh pemuda tadi, diusirnya. Usir dia dari sini katanya. Lagi lo nampak adunya. Berarti yang mencoba menanya-nanyanya berarti sudah mulai menunjukkan kegilaannya. Maka bukan untuk ditanya-tanya, untuk diimani. Dan kita mengimaninya bukan karena orang Yahudi mengimani, enggak. Karena Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini memang perbedaan yang hari ini sama besok itu akan diperbincangkan. Dan dari kemarin soal puasa Arafah. Apakah puasa Arafah kita mengikuti orang wukuf di Arafah atau pada tanggal 9? Dan kalau kita tengok penjelasan-penjelasan yang ada, memang ada dua-duanya. Ada dua-duanya yang sebagian mengatakan, ya kenapa disebut puasa Arafah? Karena orang wukuf. Tapi ketika terjadi perbedaan hilal, perbedaan menentukan awal Zulhijjah, otomatis akan berbeda nanti tanggal 9-nya dengan hari wukuf. Lalu apa yang kita ikuti? Dua fatwa itu ada. Saya kemarin mendengar fatwa disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dia mengatakan ikut hilal yang ada di kalian.
hilal yang ada pada negara kalian masing-masing. Karena puasa hari Arafah ada tanggal 9. Ada juga yang memperkuat dengan alasan seandainya nanti haji satu saat tidak ada, lalu tidak ada orang wukuf di Arafah, apakah masih ada puasa Arafah? Dan pernah dulu haji sekian tahun tidak ada. Ketika haji itu tidak ada nanti, apakah tidak ada puasa Arafah? Ada, kan tidak ada orang wukuf. Nah. Saya lebih cenderung ikut fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Kapan di negara kita hilal itu menunjukkan tanggal 9. Kalau saya secara pribadi. Kalau hari Senin hari raya berarti puasa Arafahnya hari Ahad. Karena itu tanggal 9-nya. Tapi ada juga, kenapa? Nah, ada juga yang mengapakan seperti itu kan, hari 9 pertama itu kan afdol berbuat baik. Udah puasa saja. Cuma masalahnya dalam persoalan niat. Kita mau meniatkan apa? Ya kan? Kalau sekedar puasa bisa, mudah-mudahan dapat. Nah, jadi dua-dua fatwa itu ada memang, ada yang berpegang. Kenapa disebut puasa Arafah? Ya karena adalah hari wukuf. Dulu pada zaman-zaman dulu sebelum zaman canggih sekarang, apakah ada orang yang bisa memastikan hari wukuf di Arafah? Tidak ada. Lalu apakah mereka puasa Arafah ikut hari orang wukuf atau ikut hilal yang di negara mereka? Pada masa dulu ikut hilal. Kalau sekarang ya 1 detik terjadi di sana, tahu kita yang terjadi. Gampang sekarang untuk tahu. Dulu bayangkan hidup pada tahun 200-an, 300-an. Apakah semudah itu untuk mengetahui hari ini di Arafah sana orang sedang wukuf? Enggak. Lalu mereka apakah ikut itu juga atau ikut hilal negara mereka? Hilal mereka. Oleh karena itu saya secara pribadi lebih cenderung mengikuti apa yang dipatuakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Meskipun ada yang mempatuakan ikut Arafah. Berarti sekarang kita puasa Arafah tapi hari rayanya hari Senin. Lalu besok hari apa? Hari istirahat. Silahkan kalau ada yang mau, silahkan. Karena memang ada fatwanya, ada para ulama yang menyampaikan. Tapi ada dua yang berbeda. Nah, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sekira jelas maksud dari jawaban saya. Yang jelas besok puasa aja dengan niat untuk Arafah. Iya. Jadi mau dirubah. Silahkan, tapi jangan batalkan puasa hari ini. Karena memang ibadah puasa itu dianjurkan karena salah satu dari kebaikan. Nah, tapi besok upayakan untuk tetap puasa, itulah yang Arafahnya kita tanggal 9. Insyaallah. Jangan buku lah tiba mau. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari penyimpangan akidah, dijauhkan kita dari kesirikan, ambil akidah kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan ambil akidah kita dari teori-teori akal yang dirumuskan oleh orang-orang yang hasil dari kaidah itu ternyata membuat kita menyimpang dalam persoalan akidah.
Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.